على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون وأيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل مذكرا بذلك مذكرا لنا جميعا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله عز وجل في آية أخرى: إنما المؤمنون إخوة فأسلموا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Majelis Ta'lim Bait Al-Fatih, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu utama, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam, kita masih dapat melangkahkan kaki kita dari rumah menuju majelis ta'lim yang sama-sama kita cintai ini. Dengan iman dan Islam, kita masih mampu melangkahkan, mengayunkan langkah kaki kita ke majelis ta'lim ini. Sama-sama kita mengharapkan untuk mendapatkan ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangi kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan kepada kita kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada roh Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atina mudah.
Amin. Mudah-mudahan di yaumil akhir tokinnai madung dikiamatkan Allah, dunia dibangkitkan Allah, kita di padang mahsyar. Kita di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup pangidwanta. Bope barisan paling balakang-balakangat kita. Nah penting di jolota adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakon pala tu samping tu jolo-jolo ani tatai di barisan ni Abu Jahal. Nakon. Nah ibani mending dopita di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian kita di pagi hari ini adalah cara mencintai sesama muslim. Cara memperbaiki hubungan kepada sesama muslim. Muslimah besonijo. Cara agar menjadi muslim yang baik. Terkadang bagaimana caranya mencintai sesama muslim? Jadilah muslim yang baik terlebih dahulu. Bagaimana caranya mencintai orang-orang muslim yang beriman? Maka harus dari diri kita terlebih dahulu. Cintai dulu diri kita. Berikan contoh terlebih dahulu. Jadi ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang muslim ini bersaudara. Jadi orang-orang yang beriman yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, itulah saudara kita ibunda. Saudara, bersaudara kita sudah. Bopi sautik kita naro tu pengajian on ibunda dan muda. Bope sautik medo kita naro tu pengajian on. Tapi di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang berkumpul untuk membahas keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memayungi mereka. Allah akan mengirim malaikat memayungi mereka sampai ke atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rodo malaikat tu muda. Terkadang batang nama malaikat naro daripada kita. Dipayungi malaikat metaon dengan catatan ikhlas sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalikan ke terjemahan daripada Al-Qur'an surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang muslim yang beriman, laki-laki dan perempuan itu bersaudara. Bersaudara dominan. Jadi anggo madung meninggal kita, masuk kita ke alam kubur, disapai malaikat mungkar nangkir, man ikhwamuka. Siapa saudaramu? Nangge marakang marangi nang daon. Akan tetapi kita maksudnya orang-orang yang beriman, muslim laki-laki dan muslimah perempuan, yang sudah dulu mendahului kita, kakek moyang kita, dan yang akan meninggal kelak, itu adalah saudara-saudara kita. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkan aku terlebih dahulu. Jadi apabila kita berdoa meminta ampun, kita selamatkan. Mangidu ampun joloi bainang tu diri ni ba. Arana bahatan do dosa botoro. Dosa na isangajo, dosa na so isangajo. Dosa na terligin ratna su terlihat. Maka manusia ini adalah tempatnya dosa, salah, silap. Namun sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang silap, merekalah yang mengangkat tangan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Rabbul Alamin lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada ustaz yang sombong. Nah, dosanya rasanya. Pentingnya menjaga hablum minallah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an 30 juz, 114 surah. Kira-kira 6.236 ayat menurut Imam Ibnu Katsir. Di surah pertama dalam Al-Quran dibuka Allah Subhanahu wa taala dengan Quran surah Al-Fatihah. Esensi surah Al-Fatihah tentang interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan tamu ninang tu Allah di dalam Al-Quran tentang hubungan kepada Allah,
Dan ditutup Allah dalam Al-Quran surah An-Nas surah ke-14 tentang hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Jadi na pentingan noinang menjaga hubungan tu Allah, menjaga hubungan tu manusia. Buat pina 100 rakaat tahajudmu, sembahyang 5 sehari semalam indah tinggal, sido kamu terus-terus tapi ni dah walak ipanyor-nyor ko na ibane. Jadi na pentingan noinang menjaga hablum minan nason, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tugas pokok. Tugas inti daripada seorang hamba kepada Rabb-Nya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi ibadah tugas pokok daripada kita semuanya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan salat. Salat adalah puncak daripada ibadah yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jago salat dari 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, asar dan isya. Jaga akhlak tu manusia. Bope kita senantiasa salat 5 waktu, indah tinggal sembahyang, akon napa dedo kita tujuan apalagi tu sesama muslim. Maka didokon Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kalian semua bersaudara. Penghuni surga itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullah, maka perbaiki apa-apa yang diantara saudara kalian. Apabila ada naso marsipak kuningan sesama muslim, patur hati-hati ni lena. Ipalam bu hati-hati. Anggo misalnya indara ya menyapai iba bajul menyapai ya. Siapa tahu marubah rohania. Arana anggolek anong keimanan di hati-hati indah naramat marsi benci anon. Apabila ada keimanan di hati, pasti akan lembok. Indara marsi kecetan, indara marsi bajat-jatan, apalagi marsi rambanan. Ada sama muslim atau gina. Ulang sangat semua ini. Maka nanti depan Allah, fa'aslihu baina akhwaikum. Perture, perbaiki. Nasalah dimaafkan. Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan setiap daripada muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Semoga Allah menyayangi kalian. Jadi di dalam Al-Qur'an ada kira-kira 175 redaksi di dalam Al-Quran menyuruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asih disuruh kita bertakwa kira-kira. Asih disuruh Allah kita bertakwa. Karena ketakwaan madainang na pertama senjata nita menghadapi segala macam bentuk penyesatan, segala macam bentuk kemunafikan, takwa memangaluina. Dan dibuka Allah di dalam Al-Quran, orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau, kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah engkau mengharapkan ampunan dari Tuhanmu. Dan surga lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat, diberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Indah di leher surga itu walak-alak namar badai, tualak-alak nasora sumba yang indah. Bahwa yang pertama harus kita ingat ibunda, kita hidup ini sementara. Ondo kadang nabati alak lupa. Isangka alay na mengulun terus-terusan. Hidup Rasulullah do tuita, ma baina 60 wa 70. Umurku antara aku dengan umatku antara 60 sampai 70. Bahwa akhirnya kita akan wafat meninggalkan dunia. Bakal na meninggal itu nang meninggalkan dunia. Jadi setelah meninggal taruh mana sumbayang. Juhur ke itu kobun, indara sumbayang, padahal bisa do sumbayang disuruhi.
Asar mulak tu bagas malu ja modom. Maghrib tinggal muse menonton. Pas Isya, get sumbayang Isya tarpodom. Tiba-tiba meninggal ina ngajawab nai. Mainang nama masjid ita salamat di dalam kubur ina. Indah dong inang Nabi sama masjid. Jadi melalui pengajian tahun ini kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada dosa, ada kesalahan yang terlintas, ada kesilapan, manusia ni nang tempat disalah merdosa don. Indah dong manusia nasu merdosa. Jadi di depan Allah apabila ada dosa dan kesilapan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau meminta ampunan dari Tuhanmu. Adung salah tainang adung dosa langsung kita mengido ampun tu Allah Subhanahu wa taala. Dan surganya lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya iman, mencintai sesama orang-orang yang beriman. Jadi berbicara tentang surganya Allah Subhanahu wa taala, ada satu golongan dimasukkan Allah di surga tanpa diperiksa-periksa. Indai pareso-pareso le masuk ke surga ni nah. Nong tagi dole. Masuk kita misalnya tu jamuan di presiden. Ita masuk misalnya khususnya. Di jamu presiden ita. Biasanya presiden kan nak ketatan lupan jagoan dinang kan. Indah di pareso-pareso. Nong tagi dole berarti tamu spesial. On masuk surga dong. Indah konsep dunia, konsep dunia tar mai ta indah mendapatkan dunia ini. Tapi penting kita selamat di akhirat bisa juga. Anggo dapat dunia alhamdulillah. Jadi bukan tentang konsep dunia, bukan jamuan presiden, wali kota, gubernur, tapi masuk surga tanpa diperiksa-periksa Allah Subhanahu wa taala. Golongan mana kira-kira? Dijawab Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dena. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dimasukkan Allah ke dalam surganya tanpa diperiksa-periksa. Luar biasa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam mulianya, begitu mulia sekali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Begitu tinggi derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun dalam kacamata dunia diligin kalak ya kadang layas doronya orang meliginnya. Tapi hubungan dia kepada Allah hanya dia dan Allah yang mengetahuinya. Buat beda diligin kalak layas sonironya, tapi ia bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Soal dia mesti ada takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Disuruh Allah sholat 5 hari sehari semalam sholat. Disuruh Allah puasa di bulan Ramadan puasa. Disuruh Allah agar tidak ghibah, tidak ghibah ya. Disuruh Allah sabar ketika ditimpa musibah dan cobaan, sabar ya. Disuruh Allah bersyukur ketika Allah berikan kepada dia jabatan atau kekayaan atau rezeki, bersyukur ya tuh Allah Subhanahu wa taala. Golongan seperti inilah yang akan Allah masukkan tanpa diperiksa-periksa Allah Subhanahu wa taala di surga dunia angin. Dan inilah kesuksesan bagi kita sesama muslim dan saling mengingatkan. Namun nakadua, adong muse do nakadua golongan non. Masuk neraka mana parikso muse. Kan begini nih kan. Nah pertama yang udah masuk surga ini pareso langsung masuk. Nah kedua masuk neraka nih pareso muse langsung ramban tuh neraka nih kan. Dijawab Allah muse don di dalam Quran surah Az-Zumar muse. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir dimasukkan Allah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala segolongan. Orang yang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, angolek percaya do pita Allah taala Rabbul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, Islam agama, indah kafir kita nangon. Indah golongan ton misalnya.
alak-alak naso percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan kepada dia bahwa kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditolak ia, kafir. Jadi anggo inda alakna bertakwa, inda alak kafir, on may timbang. Ditimbang on. Au inda bertakwa kira-kira si fulan. Inda muse kafir ya, ditimbang on. Dijelaskan Allah Musa di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka tatkala di yaumil akhir nanti akan ditimbang amal ibadah seseorang dengan keburukan. Ketika amal ibadahnya lebih besar, lebih berat daripada dosa-dosanya, maka dia akan masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ditimbang dosa-dosanya lebih besar daripada amalnya, fa ummuhu hawiyah, maka dia masuk ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Ibu tuamu denang apa neraka hawiyah? Tidak benar. Narul hamiyah, api yang sangat panas, api yang membakar, api yang lebih 100 kali lebih panas daripada api dunia. Ya Rasulullah, seorang sahabat bertanya. Jadi sahabat persahabatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siksaan ahado ya Nabi na paling ringan di neraka. Menjelaki siksaan na ringan muslim di neraka. Anggo bisa ulang masuk neraka tenang. Arana yang ringan di neraka dikatakan Rasul, maka diberikan kepada dia satu bara api namenek, kemudian didege bara api on mendidih utagi. Ima saking milasna. Makanya kita setelah selesai sholat maghrib disuruh membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jauhkan kami ya Allah dari api neraka. Arana minasan do pinarakoi. Uraku ngorong mancis dicertek tangan ni ba 30 detik benda lali beda. Makanya orang do salah seorang artis, memang artis luar negeri, artis yang begitu beriman. Ketika dia melihat lintasan untuk berbuat kemaksiatan, yo banobani mancis na. Anggo kira-kira get membendo saya tutungnya tangannya. Alobasko malah non mancis bena pun alobasko mur matu narakuan. Ima prinsip keberimannnya. Jadi agar kita senantiasa dicintai sesama muslim, yang pertama yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam apa? So cinta muslimi di iba, solang goyak rohnya lak di iba, ulang belajar diri niba. Belajar diri niba, semua dia belajarna. Apabila goyak rohnya niba manutung kalak asap na sampai di bawas niba, ulang manutung musaiba di samping bagas nia. So lima kira-kira. Jadi belajar diri niba. Anggo goyak roh niba kasar pakulingnya lak niba. Goyak namanya muda-muda kasar pakulingnya. Goyak ada yang muda. Ulang muse kasar pakuling niba ya lak. Anggo goyak roh niba dirambat kalak niba, ulangi rambat kalak. Goyak roh niba dikeceti niba, ulangi keceti alak. So itu konsepnya. Jadi lima bentuk kecintaan sesama muslim. Cara mencintai sesama muslim, cintai diri niba terlebih dahulu. Sebelum mencintai sesama muslim, maka cintai dirimu terlebih dahulu. Khususnya, pertama kita cintai adalah nadonok-donok rakiba. Keluarga niba menangi. Udari yang misalnya dilen Allah dope rasoki mulak misalnya udah ingin ngenaha sang angin sabar. Pas sholat maghrib mengaji benar mengaji. Bawa mangulak kok mengaji terus sih bang. Ulang langsung dibuka pintu ina. Dilehen tes isia. Kemudian dilehen mangan ulang di patorus sang aki sih bukan niba. Dicintai pajolo di sekitar niba. Anak-anak niba dicintai. Bagian bentuk ibadah pertama bahkan membenci mencintai diri niba sendiri, dicintai pajolo diri niba sendiri, baru dicintai kerabat terdekat niba, baru dicintai sesama muslimina. Dan pentingan menjaga tali silaturahim di depan Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman muslim itu bersaudara.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan satu hadis. Adong hadis perkataan kita nauda diriwayatkan sahabat Imam Malik radhiyallahu taala anhu, dipaparkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalian belum beriman, indah podona beriman kamu, napo sempurna keimananmu, hatta yuhibba li akhihi, sebelum kalian merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kalian. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti engkau merasakannya pada diriku sendiri. Jadi napo do beriman, napo sempurna keimanan taina apabila indah podo ita rasoi, nai rasoi ni saudara ta. Indah podo kuat, indah podo sempurna, indah podo beriman di depan Nabi. Apabila indah podo ita rasoi, nai rasoi ni saudara ta. Semua dia dari rasoi ni saudara taina. Jadi manggulesuk maju misalnya bayi bagas. Manggulesu, na podo malekan udah kan? Ya, manggulesu. Adong mabaya tetangga te serpini namarando misalnya. Saudara beriman dengan persumbayang burju. Mangido apa tena udah apa? Saking sering pada namuda on terjadi di masyarakat, maka nurut penamaran. Karena tongong konadong betung alak lain ya kurang do kewajiban nanti sia sebenarnya. Jadi namaran do indah podoke rupana sangat tupoken. Karejona marpoken. Jadi manyogot dobe mataranggo masuk ni tetanggon tong kodang bagas na misalnya, kodang. Iya bayar sampingin nama ngontrak do. Muak maisya bayar buat disubi. Beriman mudah-mudahan. Jadi orang kaya beriman juga. Songon dia do soi rasoi penderitaan di saudara ni we. Rome besi misalnya maroban, sapinggan go pina kuah-kuahna. Kuah-kuahna muse do. Tapi lebih sempurna di leher daging naik. Itu tong. Tapi kebanyakan terjadi di lingkungan kampung atau di lingkungan perkotaan terjadi indah penting rasanya sudah muap subnia baya dengan ki isi malung manganggong subnia mampatar sapinggan pinadong nia tapi sumbayang nia 5 kali sehari semalam tahajud nia 100 rakaat puasa Senin Kamis nia kuat puasa Senin Kamis tidak tinggal. Hablum minallahnya kuat memang tuh Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya kuat, salatnya kuat, salatnya tak pernah tinggal. Puasa Senin Kamisnya pun tak pernah tinggal. Tetapi hablum minannasnya kurang. Kenapa? Karena balik mali-mali madagana giisinan. Memang nah ya rukun kalaida. Tapi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak kudu beriman. Hendak kudu beriman kamu. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sebelum engkau merasakan penderitaan apa yang dirasakan saudaramu, sama seperti kau merasakan pada dirimu sendiri. Jadi cerita ada bosonon dinami kalau tong bayate anggo utarik au di posisi alai biade. Au alai misalnya mengulis alai misalnya kayo, alai misalnya bahat hartona au baya mengontrak, utarik tu diriku sendiri nadine do. Wi baya nadine mada inangda. Sugari madena tersongoni. Jadi indah bodo beriman ni menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam nangge menurut ustaz Nabi do langsung melokonna la yu'minu ahadukum belum sempurna keimananmu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sebelum engkau merasakan penderitaan saudaramu sama seperti engkau merasakannya pada dirimu sendiri. Contohnya kedua ini gotke mabaya karejo sangat kantor adong kendaraan di kareta. Di samping nih ba, honor misalnya ya, guru honor. Iba misalnya PNS, di samping nih ba guru honor. Getke muse sakantor dua lagi, sama-sama beriman. Nida yang mabaya di tongadala di indaro motor angkonna. Ibolus ya semua nih, kaya sadia tu kantoran. Ndak perlu beriman namudai.
Aku nerasoi dulu penderitaan di saudara ta. Oh lo bayar angguau gari kira-kira nama meti motoran biar lo nanti. Aku suni do baru beriman dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asi beda kualitas ni ita kualitas di zaman para nabi. Asi beda kira-kira nabi. Sedangkan kuantitas jumlah, kualitas adalah seperti kualitas belok konina. Asi majegesan kualitas di zaman nabi daripada kualitas muslim zaman on. Padahal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nautikan do kuantitasnya lah. Sotik do jumlah di muslim saat ini. Nabi ta sahabat Nabi sotik do, tapi senantiasa monang saja do peperangan on. Perang Uhud monang, pajolo, bopekala karena melanggar perintah Nabi. Perang Badar 300 lawan 1000 menang do muslim. Sampai itu perang Hajarul Aswad, perang Khandaq, bahkan perang dalam memperebutkan Konstantinopel menang Islam. Turki Utsmani menang Islam. Ahado kira-kira nama membedaun muslim saat Arab Sannari. Asi Sannari imam menek ni Israel indah bisa dikalahkan Palestina. Sedangkan negara Arab, Qatar, Yaman, negara-negara Islam besar dunia nama indah terkalahkan Israeli. Asi di zaman Nabi muslim selalu mendominasi, bahkan perang memperebutkan Turki minum Islam, memperebutkan Irak, Persia, Romawi, najolo Irakon Persia Persia. Bahkan Romawi, Eropa Sannari, Turki dan sejenisnya bisa ditaklukkan Islam. Dengan jumlah yang sedikit denangi, jumlah nasautik selalu dootikan muslim daripada kafir. Hidup Sannari notik dengan Palestina indah taral. Kualitas non marenang indah dong di kualitas muslim saat itu menang. Indah semua di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulailah memperbaiki yang kecil di antara kalian. Ini tenang baju. Muslim di hutaton kita perbaiki tali persaudaraan, kita pature beriman. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sebelum engkau merasakan penderitaan saudaramu sama seperti engkau merasakannya pada dirimu sendiri. Dan dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam sambungan Quran surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengolok-olok satu kaum dengan kaum yang lainnya. Pengajian ini nautikan lu sadu meta ni. Di kompor-kompor iya dah tulah sunina. Sadu meta semua ni dagian tu si ustaz nani. Ai sina dong ini. La yaskhar qaumun min qaumin. Di zaman Nabi ada udah keluar ni si Abu Jahal. Tandamu dinangi sampai tanda ini tanda siraku kan guarna ita mungkin ita botu guarna dina alat Arabon jarang orang margabu sih nama maksudnya menceritakan Nabi indah margabu sih sejak Nabi mengaku Rasul lo baru ditentang kali dari Rasul dong mengaku Nabi Muhammad bahwa dia seorang Rasul baru natantangnya sebelumnya siapa yang Nabi Muhammad siapa yang Muhammad dia adalah Al-Amin. Orang yang jujur. Dia lahir dari keluarga yang baik, dari keluarga Abdul Muthalib. Dia memiliki ayah Abdullah. Dia ayahnya dari Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, kakeknya Hashim. Jujur doa nama di zaman ini. Ini semua zaman Sannari. Isi ustaz ni nasun toloy ustaz nanya. Isi ustaz ni tanda sang isi pokoknya mau cuma menang perdukonia. Oh, Ustaz Nauzedo. Jadi nah harus kita perbaiki, jangan mengolok-olok satu kaum dengan kaum yang lain. Bersaudara di sana. Bahkan adong dope dihutai juga ada pengajian di nangate. Sabuta tapi pengajian ibu-ibunya berbeda gara-gara nak cocok kalah. Giat mengaji tena cocok isi saja masalah konsepnya.
Pengajian sama-sama menjalaki ilmu, sama-sama untuk mengingatkan ketakwaan kepada Allah, tapi merpecat tindak merdongan. Iman harus diperbaiki jolo inang bajolo di palambok hati-hati ini, Pak. Hati-hati dalam inang kucina sudah. Anggolambok hati-hati cinta mai batu sesama muslim. Cinta langsung dia dong. Cinta dalam kebenaran. Ulang dorong amat tanuse, cintai muse salah deh. Karena cinta lo tuh mata nisyahan ya. Nangis semua dimaksud cinta deh nah. Asik yang mutu sabahan merdua, cinta anak itu sianya. Nangis semua ini. Cinta dalam kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicintai dia. Rasulullah cuma ada melakukan cinta itu Abu Dzar Al-Ghifari. Dari cerita Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah orang sebelum hijrah, sebelum masuk Islam adalah begal. Anggo bahasa sandarnya begal mau. Jadi Ghifaron kampung dobon. Anggo alakarat daboinang setiap disebutkan nama mereka maka disebutkan nama wilayahnya. Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar dari Ghifar. Salman Al-Farisi, Salman dari Parsi. Jadi Persia. Sebelum Abu Dzar Al-Ghifari ini hijrah, begal dia nama. Begal di zaman ini saru kurang senari ba di zaman jahiliyah betul. Indah anggota jabat begal sahutei begal. Sahutei. Makanya Ghifaron terkenal dengan julukan kampung begal. Merampok indah main-main. Tapi setelah mereka hijrah didokter Rasulullah kuntu ghairu ummah. Kalian umat terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Setelah hijrah, ima kemuliaan Islamon. Jadi Abu Dzar itu Rasulullah, aku mencintaimu Abu Dzar dalam keislaman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marjari itu tentang cinta dalam kinena, solang saleta. Cintai dia dalam hal ketaatan, dalam hal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anu sedo hak-hak tas sebagai muslim. Didokter Rasulullah sedo dalam hadisnya. Hai dokter Nabi, khamsun min haqqil muslim 'alal muslim. 5 hak kewajiban antara muslim dan muslim yang lainnya. Yang pertama, rajut tahiyah, menjawab salam. Menjawab salam. Kewajiban dinamon. Kewajiban kepada antara muslim dan muslim yang lainnya. Rajut tahiyah, menjawab salam. Assalamualaikum eda. Ya. Turun di wajib alak nama mengucap salam sunnah, nama menjawab wajib. Cuma ada di nafsu ini. Cuma. Ini jawabnya salam ini berarti. Itu tuh dia. Ada orang berbeda senyum tapi tidak ikhlas. Oh iya. Masuk ke langsung. Rajut tahiyah, menjawab salam. Salam itu sunnah, akan tetapi menjawabnya menjadi wajib bagi kita. Tapi na perlu garis bawahi, adong sada salam nak berpala nama dimtui menjawabna. Salam alaihi sholat. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam biar kabarnya anak berbala. Biar kabarnya yang musik kan. Menjawab salam wajib bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Biarpun sepele, mengucap salam sunnah, menjawabnya menjadi wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, wa'ijabatud da'wah, menghadiri undangan. Wajib dilakukan. Apabila dilehen undangan tusifulan indaroiya, berdosa. Karena nama yundangnya cok. Yundang misalnya tu acara takliman. Yundangnya misalnya tu acara akikah, diundangnya spesifik tu acara misalnya nikahan, akan dihadiri dengan nama wajibatud da'wah. Nabi langsung menelepon penuhilah undangan, karena ketika seseorang mengundang berarti dia menganggap engkau berharga. Anggo madu diundang ka lagi menang menggodang ora salah diwe. Tapi yang gua naso undang mana aku sebagai tongina kan. Kalau kecuali nama meninggal lah perlu diundangi. Anggo meninggal lah kok saya undangi bah. Karena fardu kifayah wajib datang.
wa ijabatud da'wah wa thuhudul janazah. Kemudian mendatangi orang yang meninggal. Roiba ulang disuruh mau dia bah. Roiba tong misalnya mendoanya. Wa thuhudul janazah, mendatangi jenazah. Tasongan meninggal roiba silaturahmi, jalan ahli bait. Wa thuhudul janazah. Karena ketika itaro menghadiri dongan-dongan di mana kemalangan, manambah semangatnya dan mudah-mudahan bahwa ita pai bersobar koda eda bahwa kehidupan ita sudah bakalan namulak tu Allah. Indah dong langsung mulak tu Allah. Tinggal memete waktu, memete azal, memete saat-saatnya na ita tentuan Allah Subhanahu wa taala, dari tentuan ni Allah tu ita. Ketika kita mendatangi jenazah untuk mendoakan si mayit, kemudian memberikan kata-kata sabar kepada ahli bait, itu bentuk kewajiban di antara sesama muslim. Nah, pertama nak menjawab salam, kemudian waqudul janazah, yang ketiga mendatangi jenazah, kemudian ibadatul marid, mendoakan orang yang sakit. Mendoakan orang yang sakit ini kewajiban terus sebagai seorang muslim. Sesama muslim saling mendoakan. Apalagi nama runde nang roibatu babasi. Yo ban roti sama nimar 2 biji. Bentuk kecintaan ni batu sia. Mudah-mudahan cepat malu nenang, cepat malu abang, cepat malu manggi. Ini adalah bentuk kecintaan sesama muslim kepada muslim yang lainnya. Ibadatul marid. Karena adong doda boy nang marunon dungro iba opot malu. Adong deh. Adong musay do marun tego ko mangan. Adong musay dinangin tego ko mangan. Jadi perlu itaro mendoa dia, perlu ibaro mensemangatkan dia secepat malu. Jadi marunon dinang didokter Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengangkat daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda onjolo marun karena Allah, marun gara-gara diri ni ba. Aku na beda ron. Marun gara-gara diri ni ba, begadang yang sebelum ini na modong. Pas manyogot le muse, na modong muse ya. 2000 ajor mutong marun ya. Marun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan rasa sakit kepada kita tolu na dicabut ni Allah, dicabut Allah dosata, dicabut Allah selera makanta, dicabut Allah dicabut Allah maselera makanta, dicabut Allah dosata, dicabut Allah ceriah ni wajadta. Maka nang walak nama lagi pala adung na ceriah mukoni. Ang wadong na ceriah mukona berarti marunggo kumangan deh. Maruna kalaka. Jadi apabila kita sabar ditimpa Allah, dilain Allah tuita rasa sakit, dicabut Allah dosata. Ditarik Allah selera makanta, nafsu makan. Kemudian ditarik Allah ceriahnya wajah kita. Namun ketika sehat, dua medona dilain ni Allah ditamulakan. Dilain Allah diita rasa nafsu makan tak kembali, ceriah wajah tak kembali, tapi dosa tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nong cinta pada Allah tu ita nanti, nong sayang pada Allah kita. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah. Kita hidup inang mangului tasannari, bisa tamar nafas sannari karena kemahacintaan Allah tu iton. Maha sayang Allah, maha cinta Allah lah yang membuat kita dapat menghirup udara hingga hari ini. Anggo indah cinta Allah kita mungkin mawafat kita sadari. Nama mastion kita bahwa kita bisa menghirup udara hari nado. Nado na bisa mastion kita bisa lebih mangulu naron nado. Cinta di Allah Subhanahu wa taala mantu kita ini. Jadi pergunakanlah waktu itu seperti waktu yang Allah inginkan. Soalnya dia ada waktu yang Allah inginkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada surah di dalam Al-Qur'an yang memberikan kepada kita seperti teguran ataupun seperti cambukan dengan hati. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr, wal 'ashr, Allah bersumpah demi waktu.
Asyr, waktu. Demi waktu yang aku berikan kepada hambaku, dimulai mereka bangun, beraktivitas, kemudian tidur kembali, akan berpotensi merugi. Wal ashr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kondisi merugi. Asli pun Allah merugi. Karena kebanyakan manusia diberikan Allah kepadanya waktu 24 jam, 1 hari 1 malam. Seluruh manusia diberikan Allah waktu yang sama. Indah dong diberikan Allah 26 jam sehari semalam. 24 jam diberikan Allah sehari semalam tuh makhluknya akan berpotensi merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali berimanan kepada Allah, percaya kepada Allah adalah Tuhan, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Illal ladzina amanu, percaya saja tidak cukup. Sebagian mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Rasul, akan tetapi harus dilengkapi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian mereka yang saling mengingatkan saudara untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jikalau itu perbuatan yang harus membuatmu mengingatkan dia, suruh inang edai sumbayang, mana sumbayang. Mas sumbayang asar lo eda. Madung ya, alhamdulillah. Masalah si kewajiban kita sebagai muslim. Apabila naraya urusannya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting kita sudah mengingatkan kepada mereka tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat tugas kita kepada sesama muslim yang lain. Ingat konia apabila itu adalah sesuatu yang hak. Ingat konia salat. Bulan puasa, ingat konia puasa. Kewajiban tadi sebagai muslim. Pokoknya inang tanggung jawab nita masalah itu Allah. Itu. Oh, lima dinam. Pokoknya inang kewajiban nita masalah tentang mengubah hati-hati dan minang Nabi sayyidin. Hati-hati ni ba tidak bisa diubah ustaz. Ustaz tuan menyampaikan mudah-mudahan diterima. Tentang hati-hati ni ia minum Allah nama butuh ini. Makanya senantiasa dipatoruk hati-hati ni. Anggul ginjang hati-hati na masuk inang kaji. Ginjang hati-hati yuk bantu pengajian dah masuk ini. Jadi sebelum masuk pengajian, sebelum dinasihat paturuk hati-hati. Harus ada prinsip yang kita pegang dalam berkehidupan dunia, berkehidupan sosial. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, saya jawabin. Anggo madung jabat merasa lebih baik iba daripada orang lain. Maborato ni naon. Indah masuk on. Jangankan kita, Fir'aun saja indara nasihati. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa dan Harun alaihi salam. Nasihatilah Fir'aun dengan perkataan yang baik. Jadi Nabi Musa ketika menasihati Fir'aun ini tanda minang alam nama ngaku Tuhan. Ia maraja Mesir indah dong pemilihan KPU. Indah dipilih KPU ya. Ia langsung raja sampai wafatnya. Fir'aun arani beteng nama ngaku Tuhan namanya. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi ini ya Tuhan. Seluruh orang Mesir menyembah Fir'aun. Isina seorang menyembah ya Botabia Udui. Bahkan ketika mendengar seorang penasehatnya berkata bahwa kekuasaan kerajaan akan diruntuhkan oleh laki-laki, maka inang dijalaki ia maise nama lahir pun di borong ini anggolak lai bunuh. Jadi alak lai bunuh masa inang. Meninggal Nabi ya. Madung diingatkan Nabi. Sudah diingatkan Nabi. Dua langsung Nabi itu sia. Musa dan Harun. Akan tetapi Fir'aun menolak. Asyik menolak Fir'aun kira-kira. Bukankah Allah sudah menunjukkan kekuasaannya kepada Fir'aun? Sudah. 3 peristiwa yang diberikan Allah kepada Fir'aun. Yang pertama adalah kekeringan. Koreng Mesirinang selama 1 tahun indah rohudan.
Sampai sudah penyihir-penyihir Fir'aun disuruh ya sudah menurunkan hujan, namun tidak ada yang bisa. Namun Musa berkata kepada Fir'aun, aku bisa menurunkan hujan dengan meminta berdoa kepada Rabbku. Maka Fir'aun mengatakan, maka lantas berdoalah ya Musa kepada Tuhanmu. Berdoa Nabi Musa itu Allah. Diturunkan Allah hujan. Ada di depan Fir'aun. Oh Allah teh, Tuhan ini betul-betul Allah, memang Tuhan enggak. Mungkin saat itu turun mudan nih aduh. Ma waktu na turun mudan masa tahun metong nih. Indah percaya itu Allah. Nah kedua, sudah penyihir-penyihir yang hebat-hebat di zamannya Fir'aun dikalahkan oleh Nabi Musa. Sampai penyihir-penyihir di zaman Fir'aun berkata bahwa Musa ini tidak penyihir, ini betul-betul kekuatan daripada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Namun Fir'aun tidak percaya. Sampai katolu dikojar Fir'aun Nabi Musa bala tentarana, sampai Nabi Musa terjebak indah dong dalan be. Roh Allah berfirman, cambukkan tongkatmu ya Musa. Indah di depan Allah, cambukkan jolo Musa narun mabulang alauti. Bukan seperti itu firman. Jadi tugas kita mentaati Allah. Yang mengetahui apa yang akan terjadi itu urusan Allah. Jadi Nabi Musa alaihissalam mencambukkan tongkatnya di depan Laut Merah itu, kemudian terbelah laut itu menjadi dua bagian. Saat inang diligin Fir'aun laut bola menjadi dua pilar. Anggo iba misalnya ditarik tu diri ini baman takjub iba maligin lautan yang berbelah dua menjadi dua pilar. Tetapi Fir'aun tidak. Dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dia dan bala tentaranya melewati pilar-pilar daripada lautan. Lewat Nabi Musa masuk kalai, tutup Musa lauti. Meninggal tersedak. Di akhir sebelum meninggal Fir'aun berimannya ditutup Allah babai. Al-an sanari baru mengidu ampun korban Allah. Sanari baru mengidu ampun Tuhan di Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ampunan bagi Fir'aun dan Allah kekalkan jasadnya hingga hari ini. Jadi hari ini nama likin jasadnya Fir'aun adu sanari. Ima bentuk kekuasaan di Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kira-kira kewajiban kita kepada sesama muslim yang pertama adalah saling mengingatkan sesama muslim. Khusus dia tidak mendengar, dia tidak mau, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita saling cinta sesama muslim, ketika kita berkata kasar kepada seseorang, tarik tu diri ni Bapak Jul. Anggo ibana jok ruannya lah kasar di makuli. Inda jok ruaniba didangurka lagi ba. Inda jok ruaniba disego-sego lah pakarangan ni. Ulang sego-sego pakarangannya lah. Inda jok ruaniba dicalon kalak lasyak ni ba. Ulang calak lasyak nyala. Inda jok ruaniba misalnya ide-ide galak gaduh ni ba. Ulang musibah dege gaduhnya lah. Jadi ditarik tu diri ni ba. Jadi para ulama mufassir muhaddis belajar dari diri mereka sendiri. Marsiajar ngendirinya lay sendiri. Ulang senantiasa membayar muslim yang lain murka terhadap kita. Jadi ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada muslim itu ada 5. Yang pertama menjawab salam, wa idadatud da'wah, memenuhi undangan, wa dhuhudul janazah, mendatangi jenazah, wa ibadatul marid, mengunjungi orang sakit, wa tasmatu atus anil hamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada kewajiban yang kelima, mendoakan orang yang bersin apabila dia mengucapkan alhamdulillah. Awana si ucap alhamdulillah pendoaan be. Acim alhamdulillah ya rahmukallah. Semoga Allah menyayangimu. Yahdikumullah ya musyidiba. Jadi potensi di dalam Islam ini struktur. Ada strukturna dalam memahami Islam, dalam memahami persaudaraan, ada strukturna. Maka inang namulia anu ajaran Islam. Islamlah satu-satunya agama yang menjelaskan tentang struktur berkehidupan. Di Islam medunangi yang dia ditalakhir kira-kira dijawab Allah dalam Al-Quran. Alaq
dari alaq. Di dalam terjemahan Quran surah Al-A'la dari segumpal darah. Akan tetapi tafsir yang lain mengatakan alaq itu adalah perpaduan antara ayah dan ibu. Maka terciptalah manusia. Selama 120 hari Allah meniupkan ruh di rahim ibunda kita. Hiduplah kita di rahim ibunda kita. Bisa merasakan apa yang dirasakan ibunda kita. Mulo sonang inatay sonang museiya. Mulo tangis inatay tangis di babasa ni. Al-Quran numanlukunina. Di agama lain na dapat kita. Di dalam Al-Quran yang terstruktur rapi dari sebelum kita lahir, dari mana asal kita, dari alam roh, ditiupkan ke rahim ibunda kita. Kemudian kita berkehidupan di dunia, wafat, kemana kita harus pergi? Setelah wafat apa yang terjadi? Setelah itu kemanakah kita? Ke surga atau ke neraka? Itu semua terstruktur di dalam Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Maka naina Al-Quran ini kan dibaca saja. Nanti dibaca saja, bukan hanya bacaan, akan tetapi pedoman berkehidupan di dalam Al-Quran sudah. Ketika kita lahir, dia cara mendidik anak adong dalam Al-Quran. Setelah dia misalnya dewasa, apabila dia perempuan, maka jaga auratnya. Adong sudah terstruktur di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian setelah dia dewasa, nikahkan. Siapa wali daripada perempuan? Adong sudah di dalam Al-Quran. Kemudian ketika meninggal dunia, mana paling sempurna Islam, sudah terstruktur di dalam Al-Quran bahwa dia harus dimandikan, dikeluarkan najisnya, kemudian dikafani dengan kain kafan yang sunnahnya adalah putih bersih. Kemudian dia akan disolatkan, kemudian dia akan dimakamkan dan didoakan. Strukturnya semua di dalam Islam ada semuanya, ibunda. Jadi sudah problem tentang kehidupan dunia masalah tanya. Masalah tadi berikan Allah cobaan lagi di dalam Al-Quran. Ada di depan Allah tualakna, dilihat Allah cobaan. Wasta'inu bis sabri was salah di depan Allah. Terima dulu cobaan itu dengan sabar dan salat. Terima cobaan yang diberikan Allah. Wasta'inu bis sabri, dengan kelapangan dada, dengan keikhlasan. Wassalam, kemudian salat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang inang adong masalah di lingkungan karejo, adong masalah di lingkungan kantor, di lingkungan sekolah. Nah dihubungi ini aise pimpinan ni ada langsung. Adong masalah ku Pak, tolong maju luau Pak ni. Adong masalah ku ibu ni. Ibu kapal adong masalah ku ni. Tapi lupa ya menghubungi Allah Subhanahu wa taala. Mengkoneksikan tu Allah doh. Allah doh nama alihin masalah, Allah pula lah yang memberikan solusi terhadap masalah kita. Jadi kalau kita terkadang menghubungi manusia, kolega, saudara, kebanyakan martamba masalah ini. Martamba masalah ini nang gerong solusinya. Jadi ketika ada masalah, panggil solusinya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan setiap solusi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesusahan ada kemudahan, ibunda. Di dalam dua kali di depan Allah, di dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Lihatlah masalah itu dengan senyuman. Ketika engkau melihatnya dengan senyuman, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah akan menurunkan kemudahan di balik kesusahan kita. Intinya dengan sabar dan sholat. Tapi nasabar naboratan, inda sudi alak sanggup sobar, inda sudi sanggup kalak sobar manarimo ahanadi berikannya Allah tu sia. Arana yang ngapia cobaan ini memben masalah saja. Sesungguhnya cobaan itu bukan menambah masalah, memperkuat keimanan kita itu Allah. Jadi nang mau di sekolah di lehen ujian kan kira-kira manek tingkat mebe kira-kira. Jadi apabila di lehen di ujian berarti kita manek tingkat. Anggo misalnya indah diuji-uji diraguan doon alak non di sekolah doon. Apalagi kita inang berkehidupan. Anggo di lehen Allah dita undangan ujian berarti kita akan dinaikkan Allah Subhanahu wa taala di sisinya Allah. Kita akan dijadikan Allah sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ima khususna, mudah-mudahan inang
dipamasuk Allah ita sudena di surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa diperiksa-periksa seperti golongan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah keinginan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di surga tanpa diperiksa-periksa. Yaitulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa yang pertama adalah mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Salat 5 waktu ninang kita jaga ulang sangat tinggal. Puasa Ramadan ninang ulang sangat tinggal kecuali halangan. Kemudian ninang saudara-saudara tainang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian belum beriman, belum sempurna keimanan kalian sebelum kalian merasakan penderitaan saudara kalian. Sebelum kalian merasakan apa yang dirasakan saudara kalian. Sebelum kalian merasakan tarik ke diri kalian bagaimana perasaan saudara-saudara kalian. Ita tolong ina tetangga ta na beriman tu Allah Subhanahu wa taala. Na so beriman tergantung golongan ini. Utama orang beriman, utama orang sembahyang. Memang kita marsidoka, nah perlu pandang-pandang dulu. Tapi yang gua nak sholat, nah mampu yang utama nih. Seni marsidoka ini. Kemudian yang kedua, ondo naborat sebenarnya. Kebanyakan mampu ya sholat, mampu ya puasa, mampu ya zakat, mampu marsidoka. Hubungan tu manusia PCGS, burju alakna, lambo alakna. Tapi nakaduon do naborat membentengi diri agar terhindar dari perilaku kemaksiatan. On do naborati nang nabo. Ara nabahatan di utata nudata sumbayangnya na tinggal burju tua tapi merjudi. Sumbayangnya ndak tinggal. Tapi ia zolim tua marjudi ia. Rado pe minum khomaria. Rado peya mar skater judina ono naboratina membentengi diri agar terhindar dari perilaku yang Allah murkai. Jadi yang Allah murkai ono naborat adong doi nangi sumbayang ia memang indah tinggal zakatnya indah tinggal puasanya tapi tergelincir rupiah yang dosa-dosa kedo peya marjudi. Kedo peya misalnya di tempat minuman keras, rado peya misalnya berbuat kemaksiatan, rado peya berbuat zina padahal makawin misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sudahlah persoalan kehidupan dunia ini di depan Allah. Ketika terpeleset di dalam dosa dan kemaksiatan, tidak ada hamba Allah yang suci, tidak ada hamba Allah yang tidak melakukan dosa, tidak ada hamba Allah yang sempurna. Akan tetapi ketika engkau terjatuh di limbah-limbah kemaksiatan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau meminta ampunan dari Tuhanmu. Jadi wasari'u bersegera ulang PT misalnya borngin. Jadi ari sadarion manyobot sila piba kasar hobar niba tu saudara niba. Mangido ampun langsung tu sia. Mangido maaf tu sia. Mangido ampun tu Allah, mangido maaf tu saudara nibe. Nah, di sana ada perlu kita garis bawahi. Dosa tu Allah, mohon ampun tu Allah. Dosa tu jolma ditangido maaf. Indah bisa kita panyornya orang misalnya alap, silap kita dah, silap misalnya nang udah, inam, terpanyornya riba gara-gara emosi. Silap, karena manusia silap. Terpanyornya riba dongan, terpanyornya riba. Mengidu ampuni batu Allah 100 kali, sudah tahajud. Indah, ada dari Allah dongan nih. Jadi temui do langsung alak naik, mengidu maaf tu sia. Mengidu maaf bau dah salah mungkin. Alah, ndaya udah nguput kau nih. Pokok naina eda maru mengidu mau bau urusan natu hodong merah tu Allah. Salah sih nak. Masalah sih baik. Masalah sih tanggung jawab tak. Karena manusia hanya bisa melakukan usaha semampu dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan dengan kemampuannya sendiri. Jadi madung dilakukan mangidomaan, madung dilakukan
dengan kata-kata yang baik, mamang masih maafan dek inde maafkonia, urusannya itu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita mempunyai dosa kepada Allah, silap melakukan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Jadi bersegeralah meminta ampun kepada Allah. Borngin misalnya terlakoni kemaksiatan, jangan menunggu pagi untuk bertaubat. Langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal tidak ada yang mengetahui ajal. Karena waktu Allah mencabut nyawa kita tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang iman dan beriman, cinta kepada sesama muslim akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang tadi adalah menjawab salam, wajibatud da'wah memenuhi undangan, wa ibadatul marid, wa tasmatul, kemudian wadhudul janazah, mendatangi jenazah, kemudian menjawab orang yang bersin. Oh ninang hal namo modon nak namo ulun rakuda. Jadi nani mau ninang kita laksanaon tu saudara-saudara ta. Indah dong sejarah naburat menjawab salam. Assalamualaikum. Waalaikum. Nah gedong naburat terus saya. Angon nasihat do betong ninang kan. Hal namo modon mendapatkan pahala. Jadi didokon Allah musedon di dalam didokon Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil akhirun nabila sendinamon. Matahari diginjang di ulun tabas. Adong ma naungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada 7 golongan. Yang pertama pemimpin yang adil, apabila dia pemimpin adil kepada masyarakatnya, adil kepada rakyatnya. Yang kedua adalah 2 orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Pasuhi benang. Pasuh bahwa dia ada kabar muida sehat do marsi jalangan berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa di antara keduanya dan Allah berikan kepada mereka naungan di yaumil akhir nanti. Imenang godangna, imenang besarnya pahala sesama muslimun. Jadi jangan sampai kita anggap remeh, ulang anggap remeh kita malingin muslim, sejelek-jelek nih alak muslim saudara ta. Kebanyakan inang muslim dimusuhi ia, kafir perdoannya. Ulang sama sunita. Meninggal saudaranya na muslim. Ben namar kunuti naruya. Meninggal muslim saudaranya na muslim, na somar kunut naruya. Meninggal anak Cino roh lain 2. Rap roh lain 2. Alai gara-gara kunut indah marsiut indah roh. Tapi pas meninggal Cino, rohani ada 2. Kita tetap bersaudara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati kita akan didoakan oleh orang-orang muslim, bukan orang-orang kafir. Mati jenazah kita akan dibawakan oleh saudara-saudara muslim. Mati jenazah kita akan dikuburkan di liang lahat oleh saudara-saudara muslim. Ketika kita mati, kita akan didoakan oleh sesama muslim. Ulang pada Ustaz mati dan pasar tu deh meninggal dia. Meninggal. Justru meninggal dia bahat tu pembahasan non meninggalkan pengajian, meninggalkan bagas, meninggalkan karejo. Anggo mati sana ini bahasa Arab mati. Anggo minang dalam iftitah Allah akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini gue nangge kasar kan nangge kan. Jadi yang gue kasar adong deh pada boga tima meninggal nih ya. Babijak inna salati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal nih. Deh kita boleh misalnya ada yang Allah akbar kabira baik. Kemudian Allahumma ba'id baik. Semuanya sesama muslim. Kita muslim, kita bersaudara dan kita akan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah poin penting dalam pengajian kita di pagi hari ini. Poin yang utama adalah
Jangan mengaku beriman, kamu belum beriman, belum sempurna keimananmu kepada Allah sebelum engkau merasakan perasaan saudaramu. Akon dirasuli dengan saudaramu, sarupo songon dirasuli sendiri itu dirimu. Baru didokon kau beriman tu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau engkau mengaku beriman kepada Allah, cintai saudaramu. Yang kedua, poinnya 5 kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya. Yaitu, kemudian yang ketiga adalah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki kewajiban 5 perkara terhadap saudara seiman kita, dan mudah-mudahan yang penting, yang utama, kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam golongan pertama, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumara. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan Allah di surganya Allah tanpa diperiksa-periksa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah golongan yang pertama. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai orang-orang yang beriman, yang merasakan apa yang dirasakan saudara kita. Mudah-mudahan 5 kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita rendahkan hati kita. Kita patuh kinang hati kita. So bisa marsi mohofan saudara-saudara muslim yang lain. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara, maka perbaiki ahana salah ipature. Fa aslihu baina ahwaikum wattaqullah. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian ta'lim kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Jika ada perkataan saya yang silap, atena muda, mengido maaf atena muda. Tu Allah Subhanahu wa taala mengido ampun, tu seluruh jamaah mengido maaf. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.